Selamat datang kembali di Debutcast Demokrasi Bumi Pati. Kasih tepuk tangannya loh penonton. Oke, ya mengenal lebih dekat dengan Bapak atau Om Kusnul Imanuddin gitu ya. Dulu Pak Kusnul itu kuliahnya apa dan di mana? Oh iya. Dulu itu saya kuliah itu setelah SMA ya. Tentunya setelah SMA baru saya kuliah. Nggak mungkin saya kuliah dulu baru SMA kan. Oh iya. Saya kuliah dulu itu di sebuah kota yang dingin, yang sejuk. Namanya Puerto Rico. Itu kalau bahasa Eropa. Kalau bahasa Indonesia Purwokerto kan. Purwokerto itu di Universitas Jenderal Sudirman. Dulu itu saya kuliah di jurusan ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi kampus rakyat katanya. Itu saya kuliah di sana, terus kemudian setelah itu kuliah saya sekitar 6 tahun saya kuliah, itu menghabiskan waktu di sana. Terus setelah itu baru kemudian di Semarang wartawan, dulu saya bukan wartawan juga. Kemudian setelah itu baru kemudian di KPU Pati. Itu saya ya ceritanya ya. Oke, jadi Pak Kusnul dulu itu mahasiswa ilmu politik gitu ya Pak ya? Ya kebetulan saja. Kebetulan mahasiswa politik itu biasanya kuliahnya cepat-cepat ya Pak? Dulu berapa Ya. tahun Pak? Saya kuliah dulu 6 tahun ya. Jadi kuliahnya itu aslinya sebenarnya 5 tahun. Yang setahun itu ya nggak kuliah, tapi ya sambil ada kesibukan lain lah. Oh iya. Om sendiri atau Bapak sendiri ini hobinya tadi belum disebutkan ya. Hobinya apa? Mungkin ada film favorit atau tontonan favorit gitu ya. Apa ada nggak Oke. yang menarik? Jadi hobi saya itu nonton ya. Apapun tontonannya itu. Bukan nonton tit gitu ya? Bukan ya? Apapun tontonnya di segala umur. Segala umur ya? Saya tonton semua kan. Oke. Nah, tapi saya itu paling suka itu nonton film, nonton anime. Anime sama nonton India lah. Jadi semua film tapi untuk genre anime sama India. Kalau genre hentit gitu enggak ya? Enggak ya. Oke. Nah, jadi saya nonton anime sama India lah. Kenapa saya suka nonton anime? Karena pertama ceritanya itu menarik. Kan? Kalau biasanya itu relate, artinya banyak juga anime yang plot twistnya itu tidak kita duga. Iya. Anime favoritnya ya anime One Piece, terus kemudian Naruto, itu saya suka, Bleach, Big Three itu. Tetapi pada umumnya ya semua anime. Saya hari ini ngikutin anime ya banyak ya. Kemudian AOT nonton nggak AOT? AOT juga nonton. Nonton ya. Kemudian Demon Slayer. nah iya itu Kimetsu no Yaiba, terus kemudian ya semua anime lah. Saya suka. Jadi, ya itu bagi saya ya penyemangat gitu kan. Saya ngerasa dunia ini beda ketika saya melihat anime. Iya betul. Jadi emang kalau cewek itu semangatnya drakor, kalau cowok semangatnya nonton anim gitu ya. Ada episode baru, itulah tujuan hidup kita gitu ya. Makanya seperti itu kan. Sama seperti kalau kita nonton contohnya One Piece itu. Saya nonton dari SMP apa SMA itu. Hampir 20 tahun lebih, 30 tahun lebih itu. 20 lah ya. Dan sampai sekarang belum tamat ya. Tamat-tamat. Saya berharap ya nanti saya bisa kebagian untuk lihat episode terakhir ya. Iya. Seperti itu kan. Iya. Sekarang kan sampai ya? Sekitar 800-an ya? Elbaf ya? Elbaf. Itu. India saya suka film-film pertama yang thriller ya. Yang kemarin itu film Maharaja itu. Maharaja itu yang hits itu. Kemudian Hisham juga. Saya suka itu. Itu Mas, jadi nonton, jalan-jalan,
apapun itu yang membuat kita ini bisa untuk kembali fokus dalam bekerja. Bagi saya itu adalah hobi. Bahkan bekerja sendiri pun saya hobi saya itu kan. Oh gitu ya? Iya. Hobinya bekerja ya? Hobinya bekerja. Oke siap abangku gitu ya. Oke, selanjutnya kita juga mau ngomongin tadi kan ngomongin masalah kampus gitu ya. Selain Om sendiri ini kampusnya di Unsud gitu ya, ada apa namanya, ada ini enggak ikut organisasi apa gitu misalkan, atau pernah mengikuti UKM apa gitu ya? Iya. Jadi dulu ya waktu saya di kampus itu saya itu selain aktif di kampus kuliah pulang tadi, saya itu pernah ikut ya organisasi ya. Pertama untuk intra kampusnya saya tuh pernah ikut Rohis dulu. Rohis itu UKI Visip itu kayak unit kerohanian Islam. Saya pernah ikut di sana. Kalau SMA itu remas ya, remaja masjid gitu ya. Kalau SMA itu Rohis itu dalam kampus. Selain itu juga aktif juga saya ikut kepanitiaan. Tapi kemudian waktu saya itu sebagian besar memang saya banyak digunakan di luar organisasi ekstra kampus, yaitu di HMI, di Himpunan Mahasiswa Islam. Memang saya lebih aktif di sana. Jadi itulah kampus kedua saya. Karena bagi saya terpenting adalah bagaimana kita ini tahu kampus kedua organisasi ini mendidik saya ilmu-ilmu yang belum saya pelajari atau ilmu yang tidak saya pelajari di kampus di dalam kampus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana mengaplikasikan mata kuliah saya di luar kampus. Makanya yang namanya demo, yang mana apa itu demo, kemudian aksi-aksi yang lain itu bagi saya sesuatu yang hobi saya itu ya. Oh iya. Berarti dulu sempat ini ya, pernah di dicekel Satpol PP gak? Wah, saya itu pernah beberapa kali ditembak sama water cannon itu. Sampai diinapkan di kantor polisi juga pernah. Ya biasa, cuma kan Pak polisi ini kan tahu gitu kan bahwa pertama yang kita lakukan itu ya bukan kemudian pada sampai tingkat anarkis. Ya sedikit anarkis lah ya. Tetapi ya mahasiswa memang temannya seperti itu. Yaitu bagaimana dia menyampaikan aspirasi kan. Kali ya 1-2 malam itu pulang, itu udah biasa. Makanya saya kenal sama Pak polisi yang dulu kemudian bertugas untuk di lapangan ketemu dengan saya. Nah, seperti itu. Iya, apa namanya, itu juga buat adik-adik mahasiswa, terutama anak FISIP ya, politik ilmu pemerintahan ya. Kalian jangan mengaku mahasiswa politik atau pemerintahan kalau belum pernah demo. Jadi demo itu nggak harus bakar-bakar ya kan. Demo itu juga nggak harus dicekel Satpol PP gitu ya. Itu. Tapi bagaimana kita meluapkan apa yang dalam keresahan kita kepada pemerintah gitu ya. Bukan pada pemerintah. Jadi pertama demo itu olahraga gratis. Olahraga gratis. Karena dulu mahasiswa saya itu uangnya cekak. Cukup untuk cuma makan sama ngekos. Jadi kalau ada demo saya itu sekalian olahraga. Kenapa itu Pak? Ya kan demo itu biasanya kan turun ke jalan, ya kan? Kemudian teriak-teriak. Jadi gimana itu badan saya itu sehat. Itu di demo biasanya. Kedua ya di situ biasanya saya itu ketemu sama orang-orang. Dan jarang-jarang itu bupati atau gubernur nemui saya kalau nggak di demo kan. Kalau di demo bupati atau gubernur, wah ini rasanya ketemu bupati, ini rasanya ketemu gubernur. Tetapi dilakukan di luar ruangan, jangan di dalam, jangan seperti itu. Dan ketiga, demo ini bisa meluapkan kekesalan saya terhadap semua hal. Kadang-kadang seperti itu. Jadi masalah nggak punya uang, masalah diputus pacar, masalah mungkin ada yang punya masalah keluarga, udah tinggal teriak-teriak aja di demo, bebas kok. Jadi demonya A tapi teriaknya B gitu ya? Ya itu nggak masalah. Nggak masalah, yang penting terluapkan. Yang penting terluapkan, karena manusia ini mesti butuh waktu untuk meluapkan. Iya. Kan seperti itu. Jadi memang kalau demo itu memang ini ya Pak, cara kita mengekspresikan diri. Iya. Dulu saya juga di kampus ikut teater itu kita mengeksplor diri. Jadi benar-benar yang demo, yang kita
apa gulung-gulung di depan ya kan, diwarnain di depan gitu. Kapan lagi orang teriak-teriak di depan kantor pemerintah itu nggak ditangkap kalau nggak demo? Coba betul. Jadi yang punya masalah silakan demo aja gitu kan. Itu semua akan happy pada waktunya. Oke. Dan saking getolnya ya, si abangku ini, Abangda di HMI ini juga pernah menjabat yang paling tinggi jadi apa Bang waktu itu? Saya ini jadi ketua Jawa Tengah, ketua umum Jawa Tengah. Jawa dan Jateng ya? Jateng DIY. Jateng DIY ya? DIY. Ya. Jadi tadi artinya saya tuh kalau seminggu gak demo tuh badan gatal-gatal Mas. Kadang-kadang kayak gitu saya ngerasa tuh badan kok lemes-lemes. Iya, itu saya ngerasa kalau badan lemes, terus kemudian gatal-gatal, ini ada masalah apa kan gitu. Kalau mungkin orang lain badan lemes, gatal-gatal ke dokter, enggak. Saya panggil 5 orang teman saya aja. Udah saya ke jalan demo apalah. Gitu aja itu. Jadi ya bukan mahasiswa ini jangan-jangan tukang rusuh ini. Yang penting demo aja, kapan lagi itu loh. Kita bisa teriak-teriak di depan kantor bupati tanpa kemudian disangka orang gila. Enggak disangka orang gila, kan seperti itu. Jadi itu tipsnya buat mahasiswa yang capek, gatel-gatel atau kurang gizi, udah demo aja. Insya Allah sehat nanti kok. Iya. Kan? Emang apa namanya kalau mahasiswa kalau enggak demo rasanya ada yang kurang gitu. Wah, ya. gatel Mas. Atau kayak penyakit yang paling berbahaya lah kalau enggak demo. Terus ada korelasinya nggak Pak? Waktu zaman organisasi dengan kehidupan yang sekarang? Ada Mas. Apa tuh kira-kira yang Jadi, bisa di-share? Intinya gini, kalau dari apa yang saya lakukan selama mahasiswa itu sangat berpengaruh kepada kehidupan saya saat ini. Yang pertama, saya berani menghadapi semua orang. Tidak pernah takut. Orang ya, bukan setan ya? Bukan. Nah, kalau setan, saya juga berani Mas. Karena berani ya? Prinsip saya tuh lebih takut nggak punya uang daripada takut sama masuk. Kan? Oke. Saya itu mau dia dari golongan ataupun jabatan apapun, itu berani ngadep. Selama saya benar. Iya. Kalau salah, itu saya hadapin dulu. Walaupun akhirnya kalah kan nggak masalah. Yang penting kuncinya itu gimana kita menghadapi orang. Itu yang saya dapatkan dulu waktu kuliah. Dengan banyaknya demo, organisasi, mau dari tukang sapu sampai gubernur, sampai kemudian bupati, saya pernah. Artinya manajemen untuk menyampaikan pendapat ini yang saya pelajari. Kedua adalah ya tentunya saya berani untuk bilang bahwa apa yang saya jalani selama kuliah sampai sekarang ini watak. Bagaimana watak kita ini, watak saya ini tidak akan pernah menyerah sampai titik darah penghabisan. Jadi ya darah pejuang ya. Wah, darah pejuang. Ya bukan pejuang lah, kalau pejuang kan hanya milik pahlawan. Oh iya. Saya ini apal artinya di hadapan Pak. Oh iya. Jadi itu tadi pemirsa, bener salah yang penting wanise. Harus punya darah pejuang. Karena yang namanya pejuang tidak, gimana tagline-nya? Pejuang tidak semua orang disukai gitu ya. Oh iya. Menjadi pejuang pejuang tidak pernah disukai oleh semua orang. Oke. Sekali layar berlabuh, pantang kita surut apa ya? Iya. Jadi tagline ini tuh slogan-slogan di kampus gitu ya. Mungkin teman-teman juga ini ada juga. Kalau slogannya apa Pak? Kalau HMI itu? HMI itu slogannya Yakusa, yakin, usaha, sampai. Oke, jadi kita tadi udah ngomongin soal Pak Kusnul, hobinya apa, favoritnya apa. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang pekerjaan, ya, tentang keinteresan kita di KPU Kabupaten Pati. Tapi nanti akan ada di part 2. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya, kita cek lagi mungkin di waktu ke depan akan kita umumkan di part 2. Oke, check it out.